Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua pagi ini? Alhamdulillah baik, Pak. Kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas atau salah seorang di antara Anda memimpin untuk berdoa. Bila kita berdoa mulakan. Oke, Bapak ingin mencek kehadiran Anda terlebih dahulu. Ini kelas 84, shift A atau B? A. Shift A ya. Alif Andili, Alia Amelia, Andra Triputranto, Aren Febrian, Aura Latifah, Azza Fatimah Zahra, Azumar Dasta, Bagas Ramadan. Ada lagi yang belum terpanggil namanya? Sudah semua? Oke, berarti hari ini yang tidak hadir hanya Diego Putra Ardiansyah. Alen Febrian sudah datang ya. Baik, untuk menyemangatkan kita pagi ini, Bapak ada permainan singkat. Ketika Bapak sebut sebuah kata, kamu sebut lawan dari kata itu. Paham? Misalnya Bapak sebut laki-laki, berarti lawannya apa? Perempuan. Bapak sebut siang, berarti lawannya apa? Oke. Kita coba. Positif. Siang. Laki-laki. Benar. Baik. Baik lawannya apa? Buruk. Kita coba lagi yang lain. Langit. Langit lawannya bumi. Yang cepat. Malam. Cepat. Miskin. Jantan. Baik. Benar. Hitam. Jantan. Oke, berarti sudah fokus konsentrasinya semua. Belajar itu mesti semangat, tidak boleh loyo. Ya. Materi pelajaran kita hari ini adalah bab yang ke-7 di LKS Ananda, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ya, silakan dibuka bukunya. Ya, buka bukunya. Perhatikan slide yang Bapak tayangkan di depan. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani atau Daulah Umayyah. Berarti pembahasan kita ini terkait dengan sejarah. Sejarahnya sudah jelas, yaitu sejarah Islam. Kalau kalian belajar sejarah Islam, ketika kelas 7 dulu, pertama kali materi sejarahnya masih ingat nggak? Islam pada masa Rasulullah. Kan kajiannya dalam masalah itu bagaimana Nabi menerima wahyu yang pertama, bagaimana Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, ya kan? Bagaimana Nabi hijrah dari Makkah ke
ke Madinah. Nah, itu kajiannya Islam pada masa Rasulullah. Lalu setelah masa Rasulullah, Islam pada masa siapa lagi? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar Siddiq. Siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Ali yang terakhir itu. Sebelum Ali ada satu. Utsman bin Affan. Bagus. Apa lagi? Ali bin Abi Thalib. 4 orang ini disebut Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi kajian yang kedua adalah tentang Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin, baru masuk kajian berikutnya, Islam pada masa Daulah Umayyah. Lihat, Bapak tampilkan slide-nya. Periode sejarah Islam. Yang pertama, Islam di masa Rasulullah. Sudah kita jelaskan tadi. Ya kan? Tahun berapa Nabi lahir? 571 Masehi. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nabi menerima wahyu yang pertama pada umur berapa? 40 tahun. Jadi Islam pada masa Rasulullah dimulai sejak Nabi menerima wahyu yang pertama dan datang perintah untuk berdakwah itu ketika Nabi berumur 40 tahun. Sampai Nabi meninggal dunia umur 63 tahun. Berarti lamanya Nabi berdakwah sekitar 23 tahun. Terdiri dari 2 tempat, satu di Mekah, yang satu lagi di Madinah. Itu Islam pada masa Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal, maka kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Sudah kita sebut tadi ada 4 orangnya. Satu Abu Bakar Siddiq, 2, 3, 4. Bagus. Setelah selesai masa Islam di Khulafaur Rasyidin ini, maka berikutnya sejarah yang kita bahas adalah Islam di masa Daulah Umayyah. Ya, inilah yang kita bahas hari ini. Bagaimana berdirinya Daulah Umayyah, tapi difokuskan kepada pertumbuhan ilmu pengetahuan, perkembangan kebudayaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Nanti kalau kita teruskan belajar sejarah Islam, yang berikutnya kita pelajari adalah Islam di masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah pusatnya di Baghdad, Irak. Ya, setelah habis pula Daulah Abbasiyah, maka Islam di masa modern. Nah, itulah alur skema sejarah secara umum atau secara garis besar. Belajar sejarah itu harus sistematis, harus teratur, harus ingat kita susunannya dari awal. Kalau tidak kacau ya jadi. Ya, jadi pertama Islam pada masa Rasulullah, yang kedua Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga Islam pada masa Bani Umayyah, yang keempat Islam pada masa Bani Abbasiyah, baru terakhir Islam pada masa modern. Sampai kepada kajian Islam sekarang bagaimana? Islam masa kini. Nah, itu urutannya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Yang jadi fokus kajian kita, pelajaran kita pada hari ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Coba baca serentak judul pelajaran kita di LKS itu. 1, 2, 3. Iya. Jadi fokus kita di sini ilmu pengetahuan. Nah, mulai dari pengetahuan di masa Rasul bagaimana, kita ungkapkan nanti sedikit. Di masa Khulafaur Rasyidin bagaimana, dan intinya di masa Bani Umayyah juga nanti akan kita paparkan. Ya, tapi di masa Abbasiyah, karena ini bukan masuk materi kita, nanti di semester 2 baru kalian akan mempelajari. Sampai kepada tokoh-tokoh ilmuwan Muslim yang melahirkan karya-karya besar yang menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan modern di zaman sekarang. Jadi fokusnya kepada ilmu pengetahuan.
Kira-kira menurut Ananda, saat ini mana yang lebih berkembang ilmu pengetahuan sekarang dibandingkan zaman lalu? Sekarang, ya kan? Dahulu sudah adakah laptop? Belum. Sudah adakah proyektor ini? Belum. Sudah adakah HP Android? Belum. Nah, jadi dari waktu ke waktu pengetahuan teknologi itu semakin berkembang. Kita lihat sedikit bagaimana ilmu pengetahuan di masa Rasul. Ini gambar hanya ilustrasi ya. Jangan nanti kalian, Pak pasti waktu itu dulu tuh Pak. Nah, ya ini ilustrasi dibikin oleh seniman dan kreator film. Nah, ilmu pengetahuan pada masa Rasul, di masa Rasul norma bermasyarakat dan bertuhan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau ada persoalan, orang langsung bertanya kepada Nabi Muhammad. Nabi menjelaskan bagaimana jawabannya. Ya, orang langsung merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Kalau sekarang Nabi kan sudah ada lagi, maka orang tinggal melihat bagaimana petunjuk Nabi dalam hadis-hadisnya. Ini pengetahuan di masa Rasul. Oke, kita lanjut. Lalu setelah Nabi meninggal, wilayah Islam sampai di mana? Nah, ini dia peta Jazirah Arab setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Ya, ini ada Yordania, ada Irak, dan ini Saudi Arabia. Ini Jeddah itu kota pelabuhan di Saudi Arabia. Jamaah haji yang pergi haji dari Indonesia itu pesawatnya mendarat di mana? Di Jeddah mendaratnya. Di Bandara King Abdul Aziz. Itu berada di kota Jeddah. Saudi Arabia atau Arab Saudi. Ini. Lalu bagaimana pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin? Siapa tadi yang ingat Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Ya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, bagus. Ya. Di masa Khulafaur Rasyidin yang keempat itu ilmu pengetahuan sudah berkembang. Ya. Apa buktinya? Sudah ada ilmu qiraat. Ini ilmu cara membaca Al-Quran. Sudah ada ilmu tafsir Al-Quran. Ini menjelaskan bagaimana maksud ayat-ayat Al-Quran. Sudah ada ilmu hadis, ilmu nahwu. Nahwu ini ilmu bahasa Arab. Ya, bagaimana memberi baris tulisan Arab itu. Barisnya itu tidak boleh salah. Ada ketentuannya. Itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Khat Al-Quran. Khat ini menulis Arab, kaligrafi. Ya, ilmu fikih, ilmu sastra, ilmu arsitektur. Arsitektur ini apa? Nah, merancang bangunan. Orang yang ahli merancang bangunan disebut arsitek. Bagus. Ya, kalau mau bikin gedung sekian lantai, sekian tingkat, digambar dulu oleh arsitek lengkap dengan skala ukurannya. Nah, nanti bisa langsung diperkirakan berapa biayanya, berapa bahannya. Itu keahlian seorang arsitek. Ilmu arsitektur sudah berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin. Kalau begitu, masa Khulafaur Rasyidin sudah lebih maju dibandingkan pada masa Nabi Muhammad. Kira-kira untuk masa berikutnya lebih maju lagi atau semakin mundur? Lebih maju lagi. Oke, kita lihat. Nah, sekarang baru ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, ini yang kita lihat hari ini. Bani Umayyah itu mulai berdiri tahun 661. Runtuh pada tahun 750 Masehi. 750 Masehi. Berarti lama mereka berpuasa lebih kurang sekitar 89 tahun. Ada yang mendengarkan menjadi 90 tahun. Bagaimana perkembangan Islam ketika itu? Sangat maju. Ya, Bani Umayyah yang berpuasa selama 90 tahun lebih kurang, Islam sudah sampai ke Afrika Utara. Nah, sebagian wilayah India, sampai ke Afghanistan, sampai ke Turkistan, Turki. Nah, apa ibu kota Turki? Ibu kota Turki sekarang Ankara. Namanya? Ankara.
Sampai ke daerah Balukistan sudah dikuasai oleh Bani Umayyah dulu. Samarkand, bahkan sebagian daerah Romawi, Italia sudah dikuasai oleh Bani Umayyah. Sekarang mari kita lihat Bani Umayyah itu siapa. Lihat di buku halaman 67. Ya, sejarah ringkas taulah Bani Umayyah. Bani Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan ibu kota Damaskus. Nah, dari mana nama Umayyah itu diambil? Ini dia. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdus Syam, kakek buyut dari pendiri Bani Umayyah namanya Muawiyah. Kakek buyut Muawiyah ini bernama Umayyah. Ketika dia mendirikan Bani Umayyah, maka diambil nama kakeknya yaitu Umayyah tadi. Berarti pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Nah, ayo ingat lagi sejarah Nabi. Di zaman Nabi menyampaikan dakwah, ada 3 orang yang namanya diawali Abu yang terkenal menentang menentang dakwah Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, apa lagi? Termasuk kok Abu Sofyan. Kan 3 itu terkenal tuh. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan. Tapi Abu Sofyan ini akhirnya dia masuk Islam bersama seluruh anggota keluarganya, termasuk anaknya yang bernama Muawiyah. Jadi kalau ditanya orang siapa pendiri Bani Umayyah, Muawiyah bin Abu Sofyan. Coba ulang lagi. Hafalkan langsung, keraskan suaranya. Muawiyah bin Abu Sofyan. Bentuk pemerintahan yang dibentuknya adalah monarki atau kerajaan. Ya, dalam bahasa Arab disebut kekhalifahan. Kalau kita Indonesia berbentuk apa? Demokrasi. Nah, kalau demokrasi, rajanya dipilih oleh rakyat. Kalau monarki, rajanya itu turun temurun. Ada putra mahkota yang akan menggantikan raja kalau raja telah wafat. Lanjut. Perjalanan sejarah kekhalifahan Umayyah. Pertama, lihat di buku. Pendirinya tadi sekaligus raja pertama, masih di halaman 67. Siapa pendirinya? Muawiyah bin Abu Sofyan. Muawiyah, lihat ke papan tulis lagi. Ibu kota pemerintahan semula kan di Madinah, di zaman Ali bin Abi Thalib kan di Madinah. Dipindahkan oleh Muawiyah ke Damaskus. Lalu apa saja yang dilakukan oleh Muawiyah selain memindahkan ibu kota? Melakukan ekspansi atau perluasan kekuasaan ke Tunisia, sampai ke daerah Kabul. Kabul ini di mana nih? Afghanistan. Kalau Tunisia di benua apa letaknya? Afrika, bertetangga dengan Mesir. Ya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mesir itu seluruhnya berada di benua Afrika. Apalagi dilakukan oleh Muawiyah? Serangan ke kota Konstantinopel. Ketika itu Konstantinopel dikuasai oleh kerajaan Romawi, tapi gagal. Ya. Setelah Muawiyah wafat, dia digantikan oleh putranya. Ini salah sedikit nih. Namanya bukan Abdul Malik. Ya. Namanya Yazid bin Muawiyah. Nah, pada masa selanjutnya ekspansi atau perluasan kekuasaan dilakukannya hingga berhasil menguasai Afrika Utara, bahkan sampai menyeberangi Selat Gibraltar. Ya, Selat Gibraltar itu
yang mempertemukan antara benua Afrika dan benua Eropa. Oke, lanjut, ini peta dunia. Yang merah itulah daerah kekuasaan Bani Umayyah. Kita lanjut. Ini dia raja-raja atau dinasti Bani Umayyah itu. Kecil sekali tulisannya. Ya. Lihat di buku udah ada ini. Nih, Muawiyah sebagai pendiri. Ya kan? Muawiyah meninggal digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid punya anak laki-laki diberi namanya Muawiyah pula. Sehingga namanya adalah Muawiyah bin Yazid. Setelah Muawiyah bin Yazid, siapa lagi jadi raja berikutnya? Bukan Arwan, itu Marwan. Marwan bin Hakam. Ini dia. Berarti dari keturunan Muawiyah dipindahkan raja kepada pamannya kan? Pamannya. Marwan namanya. Nanti Marwan meninggal digantikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Sampai terus ke bawah tinggal 13 orang. Coba kamu hitung, itu kembali. A, B, C, D, E, F, G sampai memang 13 ya. Jadi selama 89 tahun itu Khalifah Bani Umayyah berjumlah 13 orang. Khalifah yang memerintah pada masa dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Nih, nama dinastinya Bani Umayyah. Mana raja pertamanya tadi? Muawiyah. Dari Muawiyah turun ke Yazid. Dari Yazid turun ke Muawiyah II atau Muawiyah bin Yazid. Lalu turun ke Marwan bin Hakam. Lalu turun ke Abdul Malik bin Marwan. Turun ke Walid bin Abdul Malik. Lalu turun ke Sulaiman bin Abdul Malik. Turun ke Umar bin Abdul Aziz. Lanjut kepada Yazid II. Lanjut kepada Hisham bin Abdul Malik sampai Al-Walid bin Abdul Malik. Coba raja terakhir nomor 13 siapa? Lihat di buku. Ini dia Marwan bin Muhammad. Marwan II. Di sini dia terakhirnya. Udah dari Muawiyah yang pertama, ini terakhirnya. Ini kemunduran dinasti Umayyah. Sebelum berbicara kemunduran, kita bicarakan kemajuannya dulu. Siapa yang tahu? Di masa siapa puncak kemajuan Bani Umayyah itu? Kan ada 13 khalifahnya tadi. Di salah satu khalifah yang 13 itu ada puncak kemajuannya. Ambil pena, kamu lingkarin nanti setelah Bapak kasih tahu. Ayo, ada yang tahu nggak? Pada masa khalifah siapa paling maju pemerintahan Bani Umayyah? Ada yang tahu? Ya? Bukan Marwan. Jawabannya adalah Umar bin Abdul Aziz. Cari. Ada namanya di situ nggak? Masa keemasan Bani Umayyah itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Tahu kalian nggak kenapa dia maju memerintah? Karena dia sangat dekat dengan rakyat kecil. Dekat dengan rakyat kecil. Dia seorang khalifah yang sederhana, tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Kan ada ceritanya itu, sering disampaikan oleh para mubalik. Anak Umar bin Abdul Aziz ini mau menemui ayahnya malam hari di ruangan ayahnya. Ayahnya sedang menghidupkan lampu karena sedang bekerja menulis sesuatu terkait dengan kas negara. Ketika anaknya masuk ke ruangannya, dia tanya dulu, kamu mau bicara apa nak dengan ayah? Bicara urusan keluarga ayah. Dimatikannya lampu, dihidupkannya lilin. Ditanya oleh anaknya ini, ayah kenapa lampu dimatikan kok ditukar dengan lilin? Katanya lampu ini dibiayai oleh uang negara. Sedangkan yang akan kamu bicarakan dengan saya urusan
keluarga. Kalau lilin ini uang saya yang belinya. Nah, begitu hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Tidak mau memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Pejabat sekarang lihat yang beruntung. Ini kok kan banyak baru jadi anggota DPR 2 bulan. Foto kanku lah mau dia foto pribadi. Nanti kalian kalau menjadi pejabat dengan kayak gitu ya. Jadilah seperti Umar bin Abdul Aziz. Ya, hanya 3 tahun tapi kemajuannya luar biasa. Lalu setelah masa Umar bin Abdul Aziz, raja-raja berikutnya cenderung turun, mundur ke pemerintahan Umayyah itu. Apa sebabnya? Pertama dari segi sistem pergantian khalifah. Pergantian khalifah menyebabkan persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga. Kedua, konflik menyedot kekuatan pemerintah. Jadi banyak konflik-konflik di tengah masyarakat, pertikaian yang harus ditenangkan oleh pemerintah. Habis energi pemerintah untuk itu. Yang ketiga, coba baca. Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan. Iya, masih pertentangan suku. Yang keempat, sikap hidup mewah di lingkungan istana dan kurangnya perhatian penguasa terhadap agama. Jadi setelah Umar bin Abdul Aziz itu penguasa Bani Umayyah cenderung lupa diri, dia suka bermewah-mewah. Ada namanya Hisham bin Abdul Malik, itu orangnya suka makan. Ya, siapa tukang masak yang paling terkenal di masa itu disuruhnya ke istana, bikin masakan yang banyak. Yang terakhir apa? Munculnya gerakan baru yang didukung oleh Bani Hashim karena merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Nanti ada pemberontakan namanya Bani Abbasiyah. Apa namanya? Bani Abbasiyah. Umayyah melemah, muncul kekuatan baru dari tengah masyarakat namanya Bani Abbasiyah. Maka seperti yang kita jelaskan tadi, bertukarlah nanti Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Keruntuhan Bani Umayyah. Nah, ini dia. Terjadinya persaingan kekuasaan di dalam anggota keluarga Bani Umayyah. Tidak ada pemimpin politik yang handal di bidang militer. Munculnya berbagai gerakan perlawanan yang menentang kekuasaan Bani Umayyah. Lalu ada serangan pasukan Abu Muslim Al-Khurasani dan pasukan Abdul Abbas. Nah, ini dia pendiri Daulah Abbasiyah. Tapi ada satu orang di antara Bani Umayyah itu yang lari ke Eropa. Lihat di buku kita ada ceritanya. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Apa namanya? Abdurrahman Ad-Dakhil. Coba Bapak bacakan sedikit dulu. Nah, yang ada di buku kita ini. Lihat halaman 68. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus lahir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Ya, namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia, Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin di Spanyol, yaitu dengan pusat kota Cordoba. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil kok dia pergi menyeberang ke Eropa, ke Spanyol. Dia dirikanlah Bani Umayyah di Spanyol. Bahkan sangat maju pula di situ. Kita lihat sampai berapa orang rajanya itu, mulai dari A sampai P, berapa itu? Nah, jadi Bani Umayyah ini ada dua tempat ya, satu di Damaskus, satu lagi di Cordoba, Andalusia atau di Spanyol. Oke. Ya, kita lanjut. Hasil kebudayaan di masa Umayyah. Nah, menurut seorang pakar namanya Shalabi. Shalabi ini nama orang. Menurut ahli sejarah yang bernama Shalabi, inilah keberhasilan Bani Umayyah.
Pertama, penyempurnaan Al-Quran. Yang kedua, membuat undang-undang pokok tentang kenegaraan. Yang ketiga, menyediakan pendidikan. Yang keempat, pergantian bahasa. Yang kelima, mendirikan kantor cap. Jadi kantor-kantor cabang yang penting di setiap negara-negara bagian. Yang berikutnya, penulisan hadis. Ini menurut Syalabi, seorang ahli sejarah, keberhasilan Bani Umayyah ada 6 ya. Menurut Trisno, nah ini menurut ahli yang lain ini, keberhasilan kebudayaan di bidang kebudayaan oleh Bani Umayyah ini adalah ini dia, kebudayaan, bangunan, seni, pengetahuan, politik, sosial. Kalau menurut Rusdi ini dia, ilmu Al-Quran dan hadis, ilmu bahasa Arab dan tarikh, ilmu geografi, ilmu kimia, kesenian. Kalau menurut Supriyadi, seorang ahli sejarah juga, pergantian bahasa, menyediakan pendidikan, membangun jalan raya, mendirikan gedung dan pabrik, dan undang-undang pokok dalam kehidupan. Contoh, sisa-sisa kebudayaan Islam di Eropa. Ingat tadi siapa yang membawa Islam di Eropa? Abdurrahman Ad-Dakhil. Coba ulang lagi. Dia adalah keturunan Bani Umayyah yang selamat dari kejaran Bani Abbasiyah. Dia membawa Islam ke Eropa. Sampai akhirnya masjid di Cordoba ini contohnya. Sampai sekarang masih ada. Ilmu pengetahuan yang berkembang apa saja? Ini dia. Arsitektur, apa lagi? Ilmu bahasa, ilmu kilat, ilmu filsafat, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, dan sejarah. ini pengetahuan itu. Kita lanjut. Nah ini dia puncak hidayahnya tadi. Apa namanya? Ini keberhasilan Umar bin Abdul Aziz melaksanakan perintah ajaran Al-Quran melalui setiap bidang pemerintahan. Jadi pemerintahan itu dihiasi dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Menghapuskan penyelewengan atau kemungkaran, mengadakan proyek-proyek kebaikan untuk rakyat, berusaha meluaskan ilmu dan ajaran Islam, berusaha menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang bukan Muslim. Ini keberhasilan Umar bin Abdul Aziz. Lalu sistem pendidikan juga ada di masa itu. Nah, lihat di buku sudah ada ini. Di buku ada kutab namanya, pusat pendidikan utama, ada halaqah, majelis sastra dan sebagainya. Baik. Sekarang mari kita simpulkan. Sebelum kita menyimpulkan, ada anak yang bisa mengambil kesimpulan di antara Anda. Apa kira-kira kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran kita tadi? Sampai kepada Bani Umayyah runtuh, sampai kepada Bani Umayyah tak dicaya juga sudah kita ceritakan. Apa kesimpulannya yang pertama kira-kira? Bani Umayyah adalah dinasti yang mengembangkan ajaran Islam. Bagus. Apa lagi? Bagaimana kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah? Sangat maju, sedang atau lambat? Sangat maju. Pada masa siapa paling maju pemerintahan Bani Umayyah? Ya, bagus. Apa penyebab runtuhnya Bani Umayyah? Serakah. Raja-rajanya banyak yang serakah, tidak peduli kepada rakyatnya. Serangan dari Bani Abbasiyah. Bani Umayyah terdiri dari dua tempat. Satu di Damaskus sebagai asal berdirinya, tapi dikembangkan dibawa ke Eropa oleh siapa? Abdurrahman Ad-Dakhil. Bagus. Nah, jadi itulah beberapa kesimpulan. Untuk kalian ketahui, banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir di masa Bani Umayyah. Lihat di buku kita ada itu. Bidang astronomi siapa, bidang sejarah siapa, bidang kedokteran siapa, ada di situ masing-masing. Dibuatkan dalam bentuk tabel. Nah, kalian harus mengetahui itu dan mempelajarinya. Paham? Oke. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah.